Awalnya kita berdua sama almarhum Eki itu dari Majalengka. Dari Majalengka itu semotor. Saya semua naik motor sendiri, almarhum juga satu motor. Izin sama mamanya Eki karena saya juga mau sekolah dulu, sekolah perhotelan. Setelah itu diizinkan. Malam minggu itu ada rapat koordinasi juga, organisasi dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang, inisial B, inisial T, sama inisial L. Setelah itu almarhum Eki izin pamit untuk menjemput Vina, keluar jam setengah 5 atau jam 5 gitu, saya lupa. Kemudian saya masih nongkrong di SMA 4, masih nongkrong di situ sama rekan saya 3 orang. Setelah maghrib almarhum Eki balik lagi dengan almarhum Vina, hanya meminta rokok, ngopi sebentar, terus dia izin untuk rapat organisasi di Bumi Harum Sari. Bumi Harum Sari, saya masih nongkrong di situ sampai jam 12 malam. Dikabarkan katanya almarhum Eki udah gak ada dari inisial T. Di situ saya dengan rekan bertiga untuk mencari tahu ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat itu awalnya di Rumah Sakit Cermai. Setelah dari Rumah Sakit Cermai tidak ada, melanjutkan perjalanan, bertemu dengan Hadi Ismanto teman saya, dan berjalan langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di Rumah Sakit Gunung Jati itu sudah ramai di ruang jenazah dan di IGD. Diminta klarifikasi oleh dokter dengan security-nya apakah ini benar almarhum Eki dengan almarhum Vina. Di situ saya klarifikasi melihat keadaannya di kamar jenazah benar Eki, di IGD almarhum Vina. Di situ masih bernapas almarhum Vina. Kemudian pihak dokter meminta untuk mengabarkan keluarga. Saya menelpon ibunya Eki, mengabarkan. Setelah ibunya Eki sudah tahu, saya menunggu di situ sampai ibunya Eki datang. Setelah ibunya Eki datang, memerintahkan saya untuk mengabarkan almarhum Vina. Dari rumah sakit, saya langsung ke rumah almarhum Vina. Di situ pun di dekat rumahnya Vina ada yang sedang berduka. Saya langsung mengetok rumahnya Vina. Saya pun ditegur. Ada apa mas? Malam-malam ini saya bilang mengabarkan almarhum Vina ada di rumah sakit. Kenapa katanya? Ya ada di rumah sakit katanya. Saya nggak tega ngomongnya. Kemudian dari situ saya langsung balik lagi ke rumah sakit. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Soalnya kan saya juga di situ bareng sama inisial R. Di situ bareng. Yang pertama kali mendapatkan kabar bahwa Eki sudah kecelakaan itu siapa? Inisial T. Inisial T ini dari mana? Informasi Telepon. itu. Telepon dari Ketua 04. Ketua 04 tuh Di Sumber. eksisi. Iya, organisasinya almarhum. Menggambarkan. Atau mati. Dia mengabarkan kecelakaan. Dia mengabarkan Iya. kecelakaan kalimatnya. Iya, Terus setelah itu setelah itu dari rumah sakit jenazah saya menunggu pagi. oh ya sebentar mohon maaf. Itu namanya siapa? Yang mana? Yang ketua ekstisi di 04 itu Sumber. Jenderal AU. Jenderal Jenderal AU. AU Iya. Almarhum ya? Enggak, masih ada. masih ada.
Dia sudah sempat diperiksa sama polisi dulu. Sudah klarifikasi. Sudah klarifikasi dari polisi juga. Terus apa penjelasannya? Sempat dengar? Hanya menjelaskan itu saja sih, mengabarkan Kecelakaan gitu. iya. Soalnya di TKP katanya udah rame. Dan dia waktu itu sempat ngelihat berarti ya Ki Datang ke TKP nggak? ke TKP si Nggak tahu jenderal tuh. ini. Oh. TKP apa enggaknya, soalnya kan tersebar luas langsung fotonya di BBM. Dari status BBM tersebar luas. Oke. Mas Liga saat itu kan bertemu dengan Vina. Nah, Mas Liga kan pasti hafal nih busana yang dipakai si almarhum Eki dan ini. Vina. Eki. Seperti apa yang terakhir dipakai di rumah sakit? Almarhum Eki itu menggunakan baju panjang warna hitam. Kaos. Seingat saya. Kaos ya? Iya, kaos. Bukan kemeja bukan? Bukan. Celana jeans dengan sepatu, helm kayak roket berwarna merah putih. Almarhum Vina menggunakan atribut apa? ETC, Jaket ya? jaket, Terus memakaikan rok pendek Rok pendek. warna hitam. kapan Rudiana mulai menghubungi dan mulai bertemu itu? Bisa diceritakan secara detail. Setelah foto tersangka tersebar 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, hanya ngobrol biasa Dengan cara dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Saya Masalah jawab, sama siapa maksudnya? masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Terus aja jawab Pak. Almarhum Eki pernah curhat, katanya pernah punya masalah sama Rivaldi Rivaldi yang mana? Ucil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana. Oh, bisa. Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Tapi apal mukanya? Apal muka. Kapal muka saja. Sudah pernah Karena bertemu? almarhum Eki yang menunjukkan. Oh. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Kak? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Nggak jawab. Dan ternyata orang itu ditangkap dan salah satu terpidana dengan apal wajah. Iya, tahu aja. Nah, si Bilang kenalnya. Rivaldi ini masih satu kelompok motor sama Eki atau beda kelompok? Nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus setelah itu apalagi? Rudiana menanyakan apa lagi dalam mobil itu? Sudah itu aja. Ada permintaan khusus nggak dari Pak Rudiana waktu itu? Untuk menjadi saksi atau gimana? Hanya menguatkan keterangan yang hanya dipakai almarhum Eki sama Vina. Sudah itu aja. Nah setelah itu mulai kapan AA diminta secara resmi sebagai saksi? Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari gitu. Dijemput di rumah, nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak taunya Suruh ikut. suruh ikut, terus buat BAP. Ada Kebawa suratnya nggak kemana? sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada gitu. Dari rekan bapaknya Surat pemeriksaan nggak ada. nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Bagaimana bisa ceritakan sudah tahu kejadian atau kronologinya? Dan AA menjawab banyak tidak tahu. Emang tidak tahu, Pak. Emang sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ, nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Baru Satu cuma kali. sekali berarti ya? Iya, 1 kali aja. Pertama dan terakhir kalinya. Iya, Dengan banyak jawaban tidak tahu. iya, Tapi dalam BAP sempat baca nggak? sempat. Gimana?
Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dengan katakan ada pelemparan batu, Terus pengejaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu pak, tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Cuma saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda tangan. Dengan terpaksa pak, saya tanda tangan. tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak dulu, Berulang kali menolak. berulang kali menolak. Terus penyidik bilang apa? Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang emang saya nggak di situ pak, saya mau harus kayak gimana. Waktu 2016 lalu, AA banyak mengatakan tidak tahu. Sementara polisi seakan-akan sudah tahu dan meminta untuk menandatangani itu. Dan sekarang informasinya AA mencabut BAP tahun 2016 lalu. Apa sih sebetulnya yang melandasi itu? Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut pak. Kalau saya sudah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas Inisiatif sendiri atau ada tekanan? tekanan dari orang. Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya itu apa, bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja kok. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja pak. Jujuran ya. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi Keluarganya. dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya mas dengan para terpidana ini. Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu sih. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga saya pak. Peggy nggak kenal ya. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal.